semua semua parent juga nggak punya pengalaman punya anak atau apalagi yang autis gitu. Jadi yang menurut saya benar aja gitu. Jadi saat itu kesalahan pertama saya nggak share sama suami. Saya dan suami itu harus punya level tentang autism yang sama. Nama saya Alda Trisda. Saya ibu rumah tangga tinggal di Belgia bersama anak dan suami. Dan kebetulan anak saya uh, nomor 2 autis nonverbal dan ini kamar kamar belajar dia ya, kamar belajar dia. Akhirnya saya juga freelance, terus kadang-kadang nerjemahin buku anak atau enggak kadang-kadang um, membantu penerbit-penerbit yang bekerjanya itu seasonal gitu. Saya juga bikin website tipsbilingual.com yang isinya tentang parenting, bilingualism dan special needs. Awal-awal pernikahan itu kita nggak terlalu share concern masing-masing. Terus aku juga bukan ada di posisi yang sama dengan sekarang gitu ya. Terus uh, akhirnya terus kebetulan saat itu juga pernikahan kami juga nggak terlalu lancar ya. Nah terus ditambah itu ya. Jadi saya ngerasa oh menurut saya yang benar begini gitu. Terus akhirnya uh, apa suami tidak setuju. Terus saya dan suami itu harus punya level tentang autism yang sama. Jadi yang lebih menantang orang banyak yang nggak tahu ya disangkanya membesarkan anak autis tuh susahnya minta ampun. Ya betul sih susahnya minta ampun, tapi jauh lebih susah itu justru menghadapi bukan menghadapi lingkungan yang negatif terus ada bukan, tapi maksudnya advokasi yang apa namanya ini anak kayaknya harus ke sekolah yang seperti ini gitu ya. Terus suami setuju, guru setuju, terus pihak terapis setuju. Yang paling esensial itu yang paling penting bukan ngajarin anaknya, itu support eh, fasilitas lingkungannya dan support orang-orang sekitarnya. Misalnya saya dan suami orang yang terdekat dengan anak ngajarin anaknya itu jauh lebih gampang daripada eh, advokasi untuk anaknya. Semua semua parent juga nggak punya pengalaman punya anak atau apalagi yang autis gitu. Jadi yang menurut saya benar aja gitu. Jadi saat itu kesalahan pertama saya nggak share sama suami. Jadi di Belgia ini lumayan support keuangannya lumayan oke. Kayak bukan lumayan, kayaknya paling oke kalau saya dengar dari negara-negara tetangga ya. Untuk support finansialnya oke, cuman fasilitas terapinya nggak banyak. Jadi di Belgia ini pada dasarnya fasilitas tuh jauh lebih susah dibandingin negara lain. Tapi secara finansial jauh lebih banyak daripada negara lain. Oke lah, fasilitas nggak ada, kita harus nyari ke tempat lain, kita harus kreatif, bikin kamar terapi sendiri lah, terus belajar sendiri, terus saya ngambil ikut autism seminar, terus ikut konferensi, ikut workshop, ikut training segala macam. Jadi ya karena kan pada intinya Niko akan tinggal sama saya gitu. Kelihatannya di Belgia ini anak-anak yang special need yang autis klasik ya, maksudnya nggak bisa betul-betul dependen, nggak kemungkinan besar nggak bisa mandiri sepenuhnya, maksudnya eh, nggak bisa cari kerja, nggak bisa tinggal, maksudnya nggak bisa ditinggalin sendiri. Nah, itu kan perkiraan pemerintah seperti itu. Untuk anak-anak yang seperti itu, autis kelas berat, autis klasik kelas berat itu kelihatannya begitu umur 18 tahun itu dimasukin ke semacam institusi yang asrama lah, kayak asrama untuk dia berteman dengan sesama autis berat juga gitu. Jadi karena saya berkali-kali sering ditanya seperti itu. Ada asesmen yang seperti itu, Niko jadi oh ya kalau begitu Niko dimasukin ke sekolah, tapi nggak seperti sekolah. Ini seperti
tempat penitipan anak untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi untuk belajar makan, untuk belajar ganti baju apa segala macam. Dan saya di situ, loh, Niko kan kalau untuk makan ganti baju kan sudah bisa. Masalahnya itu di ngomong gitu ya. Tantangan ya, kayaknya lebih ke lebih ke bagaimana menyemangati diri sendiri gitu. Karena autis itu kan otaknya, cara bekerja otak mereka kan beda ya. Kalau menyemangati anak gampang lah. Ini kok kamu pasti bisa ini itu gampang banget lah itu. Oh ya, anak-anak kita bermasalah, kita fokus menyelesaikan masalah gitu. Padahal yang jauh lebih pentingnya itu ke apa ya? Keutuhan keluarga, kekompakan keluarga, terus saling mengingatkan misalnya, karena itu kan pekerjaan yang lumayan melelahkan, bukan melelahkan sih, ada funnya juga gitu. Jadi lumayan yang menguji kekompakan keluarga lah kayaknya. Pertama accept dulu itu, terus accept-nya just the way it is gitu. Uh, jadi menerima apa adanya, dan itu yang penting sih kalau menurut aku. Setelah itu kesabaran, uh, kesabaran yang lumayan banyak gitu. Dan di apa ya, di saat yang sama kita juga jadi belajar mengontrol emosi. Jadi semakin ke sini aku semakin mengerti ada emosi itu sesuatu yang kita butuh. Harapan aku anak-anak autis itu lebih diterima di masyarakat, karena masyarakat di Belgia, karena masyarakatnya lebih masing-masing ya, nggak terlalu peduli gitu. Jadi ada saya berharap masyarakat Belgia lebih lebih melek, lebih nggak terlalu, oh ini pasti nggak bisa ini, nggak bisa itu, nggak terlalu ngeklaim apa-apa tuh pasti anak ini nggak bisa gitu ya. Di sisi lain di lingkungan Indonesia itu lebih ngejudge, wah anaknya kayak gini pasti orang tuanya punya dosa apa gitu kan, lebih lebih cocok logi gitu. Saya mengharap masyarakat Indonesia tuh lebih terbuka, tidak 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 terlalu fokus ke apa ya, apa 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 maksudnya orang mendapatkan apa tuh anak spesial need itu karena apa dosanya seperti apa gitu. Nggak usah terlalu fokus ke masa lalu gitu.